Selamat datang dan selamat beribadah di dalam ibadah PKB saat ini. Kiranya ibadah ini membawa berkat dalam kehidupan kita setiap hari. Pemberita firman pada ibadah saat ini adalah Bapak Diaken Agus Catur Priambodo. Mari Bapak-Bapak kita menyanyikan Mars PKB. Persekutuan kaum Bapa seluruh GPIB bertekad dengan sungguh-sungguh melayani bersama. Kasih Tuhan sebagai dasar dalam tugas pelayanan, bangunkan persekutuan demi Tuhan Sang Penebus. Dalam setiap pergumulan dan setiap cobaan, berpegang hanya pada Tuhan, pertolongannya tetap. Dengan sabar dan rendah hati, bersyukur senantiasa, muliakan nama Tuhan kini dan selama-lamanya. Bapak-bapak, mari kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan memuji namanya karena kasih setianya besar atas kita. Segala kemuliaan bagimu penebus, sengsara anak-anak memuji di Kau terus. Hosana Raja kami, Hosana anak Kau, utusan Tuhan Allah, mubaraklah Engkau. Segala kemuliaan bagimu penebus, unsara anak-anak memuji di Kau terus. Malaikat dalam surga memuji nama-Mu, segala yang tercipta menyambut kuasa-Mu. Bapak-bapak yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dan muliakan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena dari hari ke hari, di dalam suka maupun duka, Tuhan selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami. Dan Tuhan mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur Tuhan, diberikan kesempatan untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan, dan semua melalui pujian, berdoa, serta mendengarkan firman Tuhan. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu
untuk mengurapi kami semua. Amin. Bapak-bapak yang terkasih, mari kita membaca Mazmur secara silih berganti. Kita buka Mazmur 36 ayat yang kedua sampai dengan kelima. Dosa bertutur di lubuk hati orang fasik. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu, Sebab ia membujuk dirinya. sampai orang mendapati kesalahannya dan membencinya. Perkataan dari mulutnya ialah kejahatan dan tipu daya. Ia berhenti berlaku bijaksana dan berbuat baik. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Besar dan ajaib segala perahu Allah yang maha kuasa. Adil dan benar segala jalan, ajar segala bangsa. Siapakah takut Tuhan, tak mengagungkan namamu, sebab hanya Kau yang kudus. Semua bangsa akan datang dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan, dan sujud menyembah, sujud menyembah, sujud menyembah Engkau Tuhan. Kesaksian pujian dari sektor Nafiri kami persilakan. Salib itu kurangku teguh, dan mahkota kelak milikku. Nun di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa jelas. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangku teguh,
di bukit yang jauh tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota gelap milikku. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita tunduk kepala, kita berdoa, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, kami menaikkan ucapan syukur kami, terima kasih kami, karena tak henti-hentinya kasih setia Tuhan, berkat dan pemeliharaan yang Tuhan nyatakan di tengah-tengah kehidupan kami. Kami, persekutuan kaum Bapak GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo, boleh Tuhan berikan kesempatan untuk kembali bersekutu, meskipun di dalam kondisi saat ini kami melaksanakan ibadah dengan daring. Tetapi kami percaya bahwa Tuhan boleh hadir di tengah-tengah kehidupan kami. Bahkan saat ini ketika kami akan membaca, kami akan mendengarkan, bahkan merenungkan kekayaan firman kudus Tuhan. Tuhan boleh hadir memberkati kami, menganugerahkan kami hikmat, sehingga hikmat yang daripada Tuhan boleh menuntun kami untuk kami mengerti maksud dan rencana Tuhan di dalam firman yang kami baca pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, berfirmanlah kepada kami, karena kami anak-anak-Mu telah siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Injil Matius pasal 23 ayat 27 sampai 28 yang menyatakan, celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang
dan pelbagai jenis kotoran. Demikian jugalah kamu, di sebelah luar kamu tampaknya benar di mata orang, tetapi di sebelah dalam kamu penuh kemunafikan dan kedurjanaan. Demikian pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Tuhan Yesus. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hidup seperti kubur. Bapak-bapak yang tangguh, luas, dan yang dikasihi oleh Tuhan. Ada satu pertanyaan, negara mana yang paling banyak masuk surga penduduknya? Negara mana yang paling banyak penduduknya yang masuk surga? Tentu negara Indonesia. Negara yang paling banyak penduduknya yang ada di surga. Betul. Penduduk surga kebanyakan berasal dari negara Indonesia. Kok bisa? Kenapa begitu? Karena orang Indonesia itu otomatis masuk surga. Karena orang Indonesia itu orang yang paling beragama. Tapi ada tapinya. Semua penduduk surga berbadan lengkap kecuali orang yang berasal dari Indonesia. Karena orang Indonesia di surga hanya kelihatan mulutnya saja. Alias mereka yang di surga hanya mulutnya. Sebab tubuh, roh, dan jiwanya semua ketinggalan di dunia. Mengapa bisa demikian? Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bapak-bapak yang tangguh dan luas. Judul renungan kita malam ini adalah hidup seperti kubur. Tentu yang dimaksud kubur di sini adalah tempat di mana kita menemukan gambaran sebuah tempat peristirahatan terakhir manusia, yang di dalamnya terdapat tulang belulang, bahkan kotoran. Sedang di luarnya begitu bersih dengan hiasan-hiasan bunga, foto, bahkan keramik yang begitu indah. Kontradiksi inilah yang dipakai oleh Tuhan Yesus untuk mengecam ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang munafik di dalam perikop bacaan kita malam hari ini. Ungkapan tersebut dipakai oleh Yesus untuk mengecam mereka yang hanya dengan kata-kata manis, dengan jubah agamanya, dan dengan kedudukannya, mereka lebih mementingkan formalitas semata, di mana mereka semua beragama, namun hanya sebatas formalitas. Mereka melakukan kewajiban-kewajiban agama hanya sebatas seremoni formal belaka. Dan tentu
jauh dari tindakan iman yang nyata di dalam kehidupan sehari-hari. Bertakwa hanya dilakukan sebatas ucapan. Taat begitu pula dilakukan hanya sebatas bibir saja. Selebihnya hanya hiasan, hanya kepura-puraan, di mana mereka melakukan segala sesuatunya nampak indah di luar, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang-orang di sekitar mereka. Itulah yang dikecam oleh Yesus, bahwa kita sebagai umat percaya diingatkan kembali melalui firman yang kita baca pada malam hari ini, agar kita tidak seperti sebuah kuburan yang hanya nampak indah di luar, yang hanya bisa bicara indah, tetapi kita tidak bisa melakukannya di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti nubuat Nabi Yesaya yang tertulis demikian. Hai orang-orang munafik, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu. Bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Matius 15 ayat 7 sampai ke 8. Jelas sekali bahwa Allah hanya dijadikan perhiasan. Allah hanya dijadikan pemanis belaka. Hal itu sering juga terjadi di tengah-tengah kehidupan kita saat ini. Kehidupan orang-orang percaya, di mana setiap hari banyak kita jumpai, bahkan sering kali tidak sengaja kita lakukan di tengah-tengah kehidupan kita. Banyak kita temui nama Allah disebut dalam WA chat, di dalam sosial media, di dalam interaksi kita, dan lain sebagainya. Seperti contoh, God bless you. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tiap kata di dalam ucapan kalimat tersebut memiliki arti yang sangat mendalam. Sebuah ucapan itu merupakan doa yang artinya adalah si pengucap berdoa untuk penerima ucapan itu. Si pengucap memohon kepada Allah untuk memberi rahmat dan berkat-Nya bagi si penerima ucapan itu. Saat ini pertanyaannya, benarkah ketika kita menulis atau bahkan mengucapkannya dengan mulut kita, apakah kita melakukannya dengan sungguh-sungguh? Apakah kita melakukannya dengan kesungguhan hati untuk mendoakan dan memohon rahmat Allah untuk orang-orang yang kita doakan? Apakah benar demikian? Atau
hanya sebagai formalitas belaka. Bahkan hanya sebagai pemanis di dalam komunikasi antara kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Yang lebih parah lagi, menjadi sebuah hiasan semata. Supaya kita dianggap sebagai orang yang beragama, sebagai orang yang taat. Dan kita mendapat pujian. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan malam ini kembali mengingatkan kita akan kecaman Tuhan Yesus, agar kita jangan munafik. Pada pasal 23 dalam bacaan kita malam hari ini, saya catat 8 kali Tuhan Yesus berseru, celakalah kamu. Celakalah kamu. Malam hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita kembali agar kita bukan hanya pandai dalam berkata-kata, tetapi kita lambat dalam perbuatan. Agar kita hidup tidak seperti sebuah kuburan yang hanya nampak indah di luar, namun busuk di dalamnya. Sebagai kaum bapak yang menjadi imam, kepala keluarga, kita dituntun dalam kebenaran firman Tuhan malam hari ini untuk berperilaku seturut dengan firman-Nya. Untuk itu, sekali lagi, jangan bangga jika orang Indonesia yang paling banyak masuk surga, namun hanya mulutnya saja. Jangan bangga masuk surga tanpa jiwa, tanpa roh, karena hanya mulutnya saja. Sesuatu yang kita sampaikan di dalam ucapan merupakan sebuah doa, sebuah cerminan nyata perilaku kita sebagai orang percaya. Begitu pula sebaliknya, apa yang kita perbuat adalah buah dari apa yang keluar di dalam hati dan pikiran kita. Sehingga hikmat Tuhan yang akan memampukan kita sekalian sebagai kaum bapak untuk mawas diri dan menjadi teladan bagi keluarga kita. Di dalam segala keadaan, di dalam segala situasi yang kita hadapi, terkhusus saat ini, di masa-masa pandemi, di mana pergumulan itu ada, masa-masa sulit, tetapi kita percaya, bukan kata-kata manis, tetapi kita diajak untuk menyerahkan keberadaan kita ke dalam tangan pimpinan Tuhan, untuk tetap menjadi terang di tengah kegelapan dan menjadi saluran berkat Tuhan melalui perkataan, melalui perbuatan kita, dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati firman-Nya. Amin.
penuh. Hidup dalam kesucian, lahir batin yang bersih. Aku rindu mengikuti suri yang Engkau beri. Aku ingin ikut Engkau dan mengabdi padamu. Dalam Engkau juru selamat, bahagia penuh. Bapak-bapak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan berdoa, menaikkan doa syafaat kita. Mari kita satu dalam doa. Kembali kami menghadap ke tahta-Mu yang Maha Kudus Bapa, mengucap syukur dan berterima kasih karena tak henti-hentinya Tuhan yang setia memelihara kehidupan kami. Terima kasih untuk firman yang begitu indah, yang boleh menyapa kami, mengingatkan kami, di mana kami boleh Tuhan tuntun di dalam kebenaran Tuhan, bukan melalui perkataan kami yang manis, tetapi juga melalui perbuatan-perbuatan yang Tuhan ajarkan bagi kami. Kami selaku kaum bapak di tengah-tengah kehidupan rumah tangga, di tengah-tengah kehidupan pekerjaan, di tengah-tengah kehidupan pelayanan yang Tuhan percayakan bagi kami. Mampukanlah kami Bapa, dengan segala keterbatasan kami, untuk kami boleh hadir sebagaimana Tuhan inginkan. Biarlah kami juga boleh hadir apa adanya. Bukan karena kekuatan dan kemampuan kami, tetapi hanya oleh karena kasih karunia Tuhan, kami boleh Tuhan mampukan. Sebagai kaum bapak, imam, kepala rumah tangga, kami berdoa untuk kami yang saat ini bergumul, ketika kami di masa pandemi ini kehilangan pekerjaan. Kami percaya bahwa rencana Tuhan lebih indah bagi kami, untuk kami boleh menyerahkan segala harapan kami, upaya kami ke dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Tuhan memberkati usaha-usaha kami, untuk kami mendapatkan pekerjaan, sehingga kami boleh Tuhan pelihara melalui pekerjaan ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Tuhan juga boleh berkenan memberkati keluarga kami, di mana kami boleh menghadapi pandemi ini dengan satu pengharapan, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya bahwa apa yang Tuhan perbuat sampai saat ini baik adanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kami juga boleh menjalani hari-hari kami, bahkan kami melaluinya bersama dengan Tuhan. Tuhan yang akan menguatkan kami, Tuhan yang akan memampukan kami untuk kami melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa bagi bangsa dan negara kami yang saat ini melaksanakan program vaksinasi di beberapa daerah serentak. Tuhan memberkati upaya usaha yang dilakukan oleh pemerintah, kepala negara kami bersama dengan jajarannya untuk melaksanakan vaksinasi di seluruh pelosok Indonesia ini Bapak.
Sehingga tidak lama lagi, seturut dengan waktu Tuhan, bangsa Indonesia boleh terlepas dari virus COVID-19 ini, Bapak. Tuhan memberkati upaya usaha yang dilakukan, bahkan Tuhan juga boleh berkenan memberkati rakyat Indonesia untuk kami boleh mendukung program pemerintah ini, Bapak, sehingga pandemi COVID-19 ini juga boleh segera berlalu. Dan kami juga boleh menikmati kehidupan yang normal kembali seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan proses program vaksinasi yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah ke dalam tangan kasih pimpinan Tuhan, sehingga boleh berjalan seturut dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa bagi gereja Tuhan, GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Terima kasih Tuhan senantiasa setia memberkati jemaat Tuhan, terkhusus kaum bapak yang ada di Jemaat GPIB Bethesda Sidoarjo. Dengan segala keterbatasan kami, dengan segala ketidakmampuan kami, Tuhan mengangkat kami. Tuhan memberikan kami kekuatan sebagai kaum bapak. Kami boleh menghadapi setiap pergumulan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang saat ini sedang terbaring lemah karena sakit. Segala upaya, usaha yang dilakukan, perawatan, obat-obatan, makanan dan minuman yang menjadi sarana, Tuhan memberkati, sehingga kesembuhan yang daripada Tuhan boleh dialami dan dirasakan oleh saudara-saudara kami yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Tuhan boleh menghibur keluarga-keluarga yang berduka. Kiranya kasih penyertaan Tuhan senantiasa menguatkan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga boleh menyerahkan penyusunan program kerja dan anggaran tahun 2021-2022 yang memasuki proses-proses di mana kami, para presbiter, mempersiapkan program-program kerja dalam masa pandemi ini, Bapak. Untuk kami boleh Tuhan tuntun melaksanakannya di tengah-tengah kehidupan jemaat Tuhan di GPIB Bethesda Sidoarjo ini, Bapak. Tuhan memberkati panitia, Tuhan memberkati kami semua yang terlibat di dalam penyusunan program kerja anggaran tahun 2021-2022 ini, Bapak. Sehingga apa yang boleh kami rencanakan, biarlah berdampak bagi jemaat Tuhan, bermanfaat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami menyerahkan persekutuan kaum bapak GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo ke dalam tangan kasih pimpinan Tuhan. Biarlah apa yang menjadi program kerja yang telah disusun oleh pengurus persekutuan kaum bapak boleh terlaksana dan boleh dilaksanakan seutuhnya oleh seluruh anggota persekutuan kaum bapak GPIB Jemaat Bethesda Sidoarjo. Terima kasih Tuhan Yesus.
Kami menyerahkan keberadaan kami ke dalam tangan kasih, pimpinan dan pemeliharaan Tuhan. Inilah doa kami Bapa yang jauh daripada sempurna. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyerahkan doa kami di dalam doa yang telah Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku dalam kasih Kristus, marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita kita. Dengarlah firman Tuhan dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Marilah kita memberi persembahan bagi kemuliaan Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari bawa persembahan kepada Tuhanmu dengan hati sukacita, bersyukur padanya. Tuhan sudah mencurahkan kasih-Nya padamu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Muliakan Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Takut dan khawatir, Tuhan menjagamu. Kau tak akan kekurangan di dalam hidupmu. Apapun yang kau butuhkan diberikan Tuhanmu. Mari mengucap syukur, muliakan Tuhanmu. Pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Tuhanmu, pujilah namanya, bawalah persembahanmu dengan sukacita padanya. Saudaraku yang terkasih, marilah berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa. Ya Tuhan, karena kasih dan karunia-Mu, kami dapat memberikan persembahan syukur saat ini. Kami mohon Roh Kudus menuntun kami agar persembahan syukur ini digunakan sesuai dengan kehendak-Mu. Untuk itu kami pakai
kami untuk menghadirkan kasih bagi dunia ini, agar hidup kami menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan pemberita firman Bapak Diaken Agus Catur Priambodo, organis Bapak Slamet Mustafa dari sektor Nafiri, Kantoria dari sektor Efrata, dan juga kesaksian pujian dari vokal grup PKB sektor Nafiri. Semoga Tuhan Yesus memberkati pelayanan Bapak-Bapak sekalian. Perlukan juru selamat agar jangan ku sesat. Selalu harus ku rasakan bahwa Tuhanku dekat, agar jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun tentram. Ku perlukan juru selamat karena imanku lemah. Hiburannya menguatkan, sungguh tiada bandingnya, agar jiwaku tenang, takkan takut dan enggan bila Tuhanku membimbingku di malam pun terang. Bapak-bapak yang tangguh dan luas yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tiba saatnya kita akan menutup ibadah kita. Kembalilah di dalam kehidupan kita hari lepas hari, dan marilah kita lakukan firman Tuhan yang telah kita dengar, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita sekalian saat ini kekal selama-lamanya. Amin.